Halo teman-teman, Renar Budiarto, welcome back to my channel. Teman-teman, kali ini saya mau share film Get Hard. Filmnya bagus, jadi ngedidik kita menjadi seorang pemberani. Jadi ya digambarin di film ada seorang dia karyawan, posisinya tinggi karena dia disayang bos dan dia bisa dekat sama bos pemilik perusahaan. Sekaligus dia bisa pacarin tuh, jadi tunangan anaknya bos yang cantik kayak gitu. Nggak berselang lama berjalan gitu sampai bosnya itu bilang, kamu nggak usah panggil saya Pak lagi, saya panggil saya sebagai bosnya itu dad apalah ayah, atau pokoknya ini deh, nggak usah panggil Pak lagi atau panggil nama atau gimana gitu. Kemudian ada kejadian perayaan jadian dia sama si putri bos. Di perayaan itu tiba-tiba polisi nangkep dia, datang di rumah mewah, nangkep dia dan dia ditangkap. Nah, sebelum kejadian itu dia ada kenal di perusahaan itu sudah lama. Ada tempat cuci mobil di basement perusahaan itu, di gedung itu. Nah dia khawatir, dia rasis gitu kan. Dia itu bukan rasis ya, kagetan orangnya. Dan digambarin tiap hari ini orang yang ditangkap ini latihan bela diri tapi nggak ngerti apa yang dia pelajarin. Jadi semua yang dia kerjain itu hanya main-main, termasuk kepintaran dia buat nguntungin perusahaan, malah dia dimanfaatin. Jadi uang nasabah itu investasi di perusahaan calon mertuanya malah digelapin oleh bosnya sendiri kayak gitu, teman-teman. Ya jadi dia hanya dimanfaatin orang itu gampang dimainin orang kayak gitu. Oke, akhirnya dia masuk pengadilan dan dia kan udah kenal yang tempat orang cuci mobil, pemilik cuci mobil segala, yang punya cuci mobil segala bukan orang kaya tapi juga masih kesulitan keuangan segala. Oke, akhirnya pengadilan putusin dia itu ada jeda waktu, masa peralihan ke penahanan pakai uang jaminan 30 hari dia hubungin tuh, saya ngelihat tampang kamu yang cuci mobil itu, kayak cuci mobil yang ngomong tampang kamu itu tampang kriminal kayak gitu. Dia nggak ada maksud apa-apa ya, tapi dia maksudnya minta diajarin agar bisa survive di penjara. Udah akhirnya oke, diminta $30.000 kayak gitu, sekitar berapa ya, 500-an juta lah. Oke, diajarin. Tapi ternyata kan dia bukan bekas napi. Dia nanya dulu kehidupan napi gimana ke saudaranya yang bekas tahanan. Dia dikasih tahu gambaran penjara gimana, nanti ada geng-gengnya, kemudian nanti suka dikerjain, apalagi ya, terus dibully, kemudian ini disuruh ini fisiknya dikerjain fisik. Kemudian banyak deh, apalagi tuh, nanti kalau dia mau kabur ada setrum, ada anjing penjaga, makanannya nggak enak, banyak yang diajarin. Nah, untuk merubah sifat ini kan nggak gampang. Jadi apalagi dia ini kan bukan beneran napi tapi informasi gitu kan. Sampai suatu waktu dia ditanya sama yang dia udah kenal ini, yang ngelatih dia waktu kehidupan di penjara. Dia bikin tuh suasana rumahnya seperti suasana di penjara. Oke. Sebenarnya kamu itu ngerasa salah gak sehingga dituntut di hukuman ini? Enggak, dia bilang. Oke, terus ditelusurin, semua ngarah ke calon bapak mertuanya. Oke, bagaimana kalau memang kamu gak bersalah dan bukti-bukti itu ada di kantor perusahaan? Kamu bisa gak ngumpulin bukti-bukti bahwa kamu gak bersalah kayak gitu? Yaudah, akhirnya dia ngendap. Dia mau ngambil komputernya dia segala, tawan sama si bodyguard si bos ini. Akhirnya kan dicegah. Kelihatan di situ si yang ngajar dia itu ternyata
bukan bekas napi, megang pistol aja gemeteran, nggak biasa kayak gitu. Jadi mau ngebunuh orang aja takut. Nah di situ dia belajar dan dia ditodong balik dan dia ketakutan. Di situ dia belajar nggak boleh takut ngadepin orang. Ini mungkin hanya teori, Saya pun bukan pernah pengalaman di kriminal segala, nggak ngerti. Cuman orang yang penjara segala cuman digambarin seperti itu, namanya film. Mungkin ada survei bahwa di penjara itu ganas, sadis, nggak mungkin belas kasihan gimana, nggak seperti itu. Tapi kalau kita kehidupan normal yang kita mau dambakan secara baik, ya hal seperti kita harus baik sama orang itu sepertinya semua keniscayaan deh ya. Cuman kalau kita mau hadapi kehidupan penjara, kita juga harus adaptif, balik lagi adaptasi, bisa ngerti kalau kita diginiin kita harus bisa bales. Jangan misalnya kita disundut rokok, di ini tumpahin makanan kita diem aja. Di situ dia belajar dan dia kecewa waktu tahu si itu gemeteran megang pistol aja yang ngajarin dia, yang dia transfer $30.000. Akhirnya dia ninggalin, dia mau gabung sama, kan dia kulit putih, dia mau gabung sama yang kulit putih, geng kulit putihnya itu malah mau nyerbu dia. Akhirnya dia mau gabung sama geng kulit hitam. Geng kulit hitam katanya mau ngerampok bank. Dia ikutin, dia mau gabung. Cuman dia bilang udah jangan, dia balik lagi, dia kejar, jangan. Ya, jadi teman di situ belajar bahwa dia bantu kamu, saya mau bantu kamu untuk ngambil bukti yang bisa nyelamatin kamu. Jangan malah ikut berbuat jahat, jangan ikut berbuat kriminal, nanti ditangkap kan malah benar masuk penjara kalau emang salah kayak gitu. Akhirnya udah dia ikutin. Dia ini nyerang ke kapalnya itu, di situ benar banyak bodyguard, banyak yang ngalangin dia lagi. Bener, dia gunain kemampuannya dia untuk dapetin hak bukti bahwa dia itu nggak salah. Jadi dia termasuk mukulin penjaga-penjaga di boat kayak gitu. Dan dia otaknya pinter, dia tahu, dia kan dikasih pendeteksi di kaki, jadi ketahuan sama polisi bahwa dia nyebrang lautan. Dia ini deh posisi dia di mana, dan dia seperti tengah lautan dan ngelebihin parameter yang ditentukan. Akhirnya polisi nanti datang dengan segenap itu udah pada roboh. Bener, anaknya itu yang calonnya dia itu juga ada di sana dan mengetahui. Jadi emang dia mau dikerjain, gambaran begitu. Akhirnya dia gambarin, kasih bukti ke polisi bahwa dia nggak salah, ini bukti-buktinya. Ya udah, akhirnya dia kayaknya bisa lepas tapi karena dia ada megang senjata ilegal dan dia nggak sengaja dia mainin itu di depan polisi yang baru lakuin penangkapan ke mertuanya itu, calon mertuanya, tangkep di penjara 6 bulan. Tapi di situ dia dari pelajaran itu dia tahu ganasnya itu dia nggak bisa lembek-lembek, baik-baik, klemer-klemer. Ada orang macam-macam dia keplak pakai ini pakai nampan. Ada apa-apa ya dia juga pukul. Ya nanti dia bisa mau ditusuk segala, tapi dia udah harus tahu saat dia nggak salah dia harus bisa bela diri, atau enggak dia minta perlindungan atau gimana. Tapi dia tahu nggak bisa lemah lembut, nggak bisa ngandelin orang kayak gitu teman-teman gambarannya. Yaudah, akhirnya dia survive dan dia ketemu lagi sama si kulit hitam yang baik sama dia, yang sampai dia bisa lepas dari hukuman yang kasus penipuan penggelapan. Udah akhirnya dia juga ngelihat bisnisnya si temennya itu udah berkembang kayak gitu. Ya udah jadi temen. Si kulit hitam juga jadi maju karena berteman sama si orang kaya. Kita mau maju bukannya kita harus berteman sama orang kaya atau gimana, cuman punya kawan atau punya sokongan atau punya semangat untuk maju gitu aja. Nanti ada banyak caranya, mungkin dari teman-teman yang maju, dari lingkungan yang dukung, macam-macam gitu teman-teman. Salam sukses untuk kita semua ya teman-teman. Jangan pernah menyerah, selalu mau maju. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.